Ekspresi Wang Dong dan Xiao Xiao berubah ketika Huo Yuhao berbicara tentang ledakan mayat yang terjadi saat itu. Seorang master jiwa jahat yang hanya Raja Roh berhasil memusnahkan hampir semua anggota tim resmi tim Shrek. Bahkan Emma Xiao Tao dan Dai Yueheng terluka parah. Di turnamen, mereka menyaksikan betapa kuatnya dua kaisar jiwa ini. Mereka bahkan memiliki tulang jiwa. Mereka hanya berpikir bahwa tuan jiwa jahat terlalu menakutkan saat itu, tetapi tidak menyadari bahwa Huo Yuhao juga memiliki kemampuan yang sama. Teknik ledakan es dan ledakan mayat sangat mirip, tetapi mereka juga berbeda dengan caranya sendiri. Ledakan mayat adalah ledakan langsung mayat, tetapi membutuhkan suntikan racun. Utusan kematian, dewa telah menyuntikkan racun di gua itu, dan semua mayat terinfeksi racun. Mereka kemudian diinduksi meledak. Waktu ledakan tidak bisa dikendalikan. Teknik Ice Explosion telah maju dalam aspek ini. Tidak hanya waktu ledakan dikendalikan, tetapi bahkan bisa digunakan selama lawan dibekukan. Itu sebabnya teknik ledakan es sangat dihargai di rumah lelang Starlight setelah itu muncul. Tentu saja, seseorang tidak tahan dengan Ice Jet Scorpion Left Arm Bone tanpa intensitas Ultimate Ice karena teknik Ice Explosion yang mendominasi. Karena itulah tulang jiwa ini akhirnya mendarat di tangan Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, tetapi kekuatannya melampaui apa yang dia harapkan. Kekuatan ledakan dari 10.000 tahun jiwa binatang dapat menyaingi serangan terkuat Emma Xiao Tao, dan bahkan mungkin lebih unggul dari itu. Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Suara tetua Xuan terdengar saat ini. Dia telah mengamati mereka bertiga. Dari kejauhan, dia menjadi lebih santai setelah melihat mereka bertiga mundur ke hutan dan menyembunyikan diri dengan baik menggunakan imitasi. Tapi dia tidak menduga ledakan akan terjadi begitu tiba-tiba. Hati tetua Xuan hampir melompat keluar dari mulutnya ketika ledakan es terdengar. Dia sangat sensitif sekarang setelah pelajaran terakhir. Lebih jauh lagi, dia sangat menyadari apa yang mereka bertiga artinya bagi akademi. Mereka semua memiliki jiwa bela diri kembar. Itu sebabnya dia bergegas mendekat. Setelah dia melihat mereka bertiga yang tampak sedih dan mendengar deskripsi Huo Yuhao tentang ledakan es, dia mengungkapkan dirinya dan melampiaskan frustrasinya. Tetua Xuan. Mereka bertiga menyapa. Tetua Xuan mengangkat tangannya dan menghancurkan labu anggurnya di kepala Huo Yuhao. Huo Yuhao meludahkan lidahnya saat kepalanya dipukul. Bajingan, hati-hati bermain dengan api. Tidak, bermain dengan es dan membahayakan diri sendiri. Jika sesuatu terjadi pada kamu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada tetua MU? Kamu bahkan tidak mencobanya sebelum kamu menggunakan keterampilan jiwa yang tidak terkendali. Bagaimana jika kalian semua hancur berantakan karena terlalu dekat? Jangan bilang kau bisa mengendalikan kekuatan peledak. Huo Yuhao sedikit marah ketika dia menjawab, tapi aku tidak dapat menemukan 10.000 tahun jiwa buas di akademi untuk mencobanya. Itu benar, karena Shrek Academy memang memiliki 10.000 tahun jiwa buas. Tetapi mereka adalah sumber daya yang berharga, dan tidak dapat digunakan untuk percobaan. Cahaya di mata tetua Xuan menyala, dan dia melihat ke sisi lain dari daerah yang meledak. Sosok kekar goyah keluar. Angka ini mengambil langkah tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Itu adalah beruang besar yang besar dan tinggi, tetapi telah menderita banyak luka. Bulu dari beruang besar ini adalah emas gelap, tetapi diwarnai dengan sejumlah besar darah merah gelap sekarang. Salah satu anggota depannya sudah menghilang, termasuk tulang belikat. Itu berdarah dari banyak tempat, dan matanya menyala dengan lampu hijau redup. Di sisi lain tubuhnya, cakarnya sangat panjang karena panjangnya lebih dari 2 kaki. Itu masih meledak dengan energi meskipun seluruhnya tertutup darah saat bergetar. Itu beruang dari tadi. Xiao Xiao berkata dengan kaget. Setelah Huo Yuhao menjelaskan teknik ledakan es, mereka berpikir bahwa beruang itu pasti telah hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, Huo Yuhao tidak menyadari kekuatan teknik ledakan es sebelumnya. Itu tidak normal untuk membuat kesalahan seperti itu. Namun, mereka tidak mengira beruang besar itu akan selamat dari ledakan, dan hanya dikirim terbang oleh kekuatan peledak. Mereka bertiga bisa merasakan aura kematian bahkan di perbatasan daerah yang telah meledak. Telinga mereka masih berdering sekarang. Dan beruang besar telah menanggung ledakan tepat di tengah-tengahnya. Tapi hanya satu anggota tubuhnya yang hancur berantakan, dan belum mati. Seberapa kuat pertahanannya untuk bertahan dari ledakan seperti itu? Tidak heran ia tidak takut pada kucing Devil Tiger 10.000 tahun dengan kultivasi 1.000 tahun. Inilah perbedaan spesies.
Itu seperti bagaimana naga raksasa termuda lebih kuat daripada kadal yang paling kuat. Beruang besar ini memang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Mereka bertiga yakin bahwa mereka tidak bisa mengalahkan beruang ini bahkan jika mereka bekerja sama. Pelanggaran mereka tidak mungkin untuk mengatasi pertahanan beruang ini. Kecuali Huo Yuhao bisa membekukan tubuhnya dan menggunakan teknik ledakan es, mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Oh, beruang teror Cloud Dark Golden. Mengapa makhluk jiwa ini muncul di sekeliling Stardew Forest? Beruang itu tampak sangat menyedihkan sekarang. Selain itu, mereka bertiga tidak dapat mengidentifikasi karena sangat jarang. Tetapi Tetua Xuan sangat berpengalaman dan dapat mengidentifikasinya dengan mudah. The Dark Golden Terror Claw Bears, binatang buas dengan judul Earthrender. Mereka adalah yang terbesar dari makhluk jiwa paling kuat dan berperang di hutan Stardew. Setelah Huo Yuhao kembali ke Akademi Shrek, dia secara khusus meneliti 10 binatang buas besar. Dia sepertinya mengingat Dark Golden Terror Claw Bear menjadi salah satu dari mereka. Binatang buas umumnya berspesialisasi dalam sifat-sifat tertentu. Misalnya, mereka bisa sangat cepat, ofensif atau defensif, DLL. Kucing Devil Tiger, misalnya khusus dalam kecepatan. Kekuatan ofensifnya bergantung pada kecepatan ekstremnya. The Dark Golden Terror Claw Bear adalah anomali. Keistimewaannya adalah serangan dan pertahanan yang saling bertentangan. Bulu keemasannya yang gelap berisi kekuatan pertahanan yang kuat, sementara sepasang cakar yang menakutkan. Beruang Dark Golden Terror Claw bahkan dikabarkan mampu menantang naga raksasa. Itu sangat tidak biasa bagi Dark Golden Terror Claw Bear muncul di perimeter Stardew Forest. Meskipun Dark Golden Terror Claw Bear ini terluka parah, ia tetap mempertahankan pendengarannya yang sensitif. Itu mendengar suara Tetua Xuan dan mengeluarkan raungan yang terdengar sangat mengancam. Tapi itu berhenti di jalurnya. Itu tidak terus maju ke depan. Pelajaran menyakitkan yang telah diterima sebelumnya telah membuatnya sangat waspada. Tetua Xuan mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata, "Untungnya, aku tidak takut apa-apa. Keberuntunganmu cukup bagus. Tidak hanya orang ini cocok, tetapi bahkan melampaui harapan aku. Biarkan aku yang melakukannya." Dia tidak berani membiarkan mereka bertiga menghadapi Dark Golden Terror Claw Bear. Itu memiliki kemampuan ofensif yang menakutkan. Mereka bertiga pasti akan dibunuh jika mereka diserang olehnya. Tetua Xuan tiba di depan Dark Golden Terror Claw Bear ketika sosoknya melintas. Dark Golden Terror Claw Bear bereaksi sangat cepat. Itu masih berhasil menyerang dan memaun pertahanannya sendiri meskipun terluka parah. Lapisan cahaya emas gelap mengalir keluar dari bulunya yang tidak rusak. Lapisan cahaya ini tidak menempel pada bulunya, tetapi tetap sedikit di atasnya. Bulunya mulai berdiri seperti jarum. Pada saat yang sama, itu melambaikan cakar dan mencakar ke arah Tetua Xuan. Cakar dua kakinya sudah tampak sangat berlebihan. Tapi mereka bertiga mengerti arti sebenarnya dari cakar teror ketika melambaikan cakar itu. Ukuran cakarnya 3 kali lipat, tumbuh hingga 2 meter. Cakar tajamnya melintas dengan sinar keemasan gelap saat mencakar ke arah Tetua Xuan. Bahkan batu gunung akan terpecah-pecah jika dipukul oleh cakar ini, apalagi manusia. Namun, sangat disayangkan bahwa itu menghadap Tetua Xuan. Bahkan beruang Dark Golden Terror Claw peringkat teratas mungkin tidak suka bertemu Tetua Xuan. Sementara beruang ini hanya memiliki kultivasi 1000 tahun. Tetua Xuan meluruskan ekspresinya, dan sinar kuning melintas sebelum menghilang. Tubuh 1000 tahun Dark Golden Terror Claw Bear tetap diam tanpa bergerak. Jelas bahwa anggota tubuh bagian bawahnya telah jatuh ke tanah. Tetua Xuan bangkit dan menampar telapak tangannya di kepala Dark Golden Terror Claw Bear. Tulang Dark Golden Terror Claw Bear hancur. "Xiao Xiao, kemari!" Tetua Xuan berteriak. Xiao Xiao tahu apa yang Tetua Xuan ingin dia lakukan. Dia bergegas ke sisi Tetua Xuan. Tetua Xuan memberinya pisau tajam dan mencabut sepetak bulu emas gelap dari bagian belakang leher beruang. Xiao Xiao berusaha keras sebelum dia berhasil menusukkan pisau ke leher beruang itu. Dia menusuk saraf sistem saraf pusat beruang, yang menyebabkannya mati. Xiao Xiao bertanya-tanya apakah dia bisa membunuh Dark Golden Terror Claw Bear ini sendiri jika Tetua Xuan tidak ada. Kekuatan pertahanannya terlalu menakutkan. Cincin jiwa ungu cerah yang mempesona muncul saat Dark Golden Terror Claw Bear terbunuh. Tetua Xuan berbicara setelah melakukan beberapa pengamatan yang cermat. Kultivasinya sekitar 2000 tahun.
Ini akan baik-baik saja bagi kamu untuk menyerapnya dengan kekuatan kamu saat ini dan perangkat tambahan yang dibuat untuk tubuh kamu oleh 2 buah tulang jiwa. Kamu bisa mulai. Terima kasih guru. Xiao Xiao bersemangat saat dia duduk bersila di tanah. Dia mulai menyerap cincin jiwa. Cincin jiwa keunguan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menyatu dengan tubuhnya. Xiao Xiao tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya ungu suram. Huo Yuhao dan Wang Dong sudah bergegas sekarang. Mereka sedikit iri ketika melihat Xiao Xiao. Meskipun kualitas cincin jiwa sebagian besar ditentukan oleh usianya, spesies dari makhluk jiwa juga penting. Jiwa binatang yang kuat secara alami akan menghasilkan keterampilan jiwa yang kuat. Tetua Xuan tidak duduk diam setelahnya. Dia meraih tangannya ke Dark Golden Terror Claw Bear, lalu menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia membentuk kuda-kuda dengan tangannya, lalu mengamputasi kaki depan kanan beruang itu. Dia menggali melalui itu, menggali tulang yang tampak aneh. Tulang ini adalah emas gelap, dan gelombang kuat kekuatan jiwa terpancar darinya. Itu adalah tulang jiwa. Keberuntungan Xiao Xiao tidak hanya baik, itu sangat bagus. Tetapi tulang jiwa ini berbeda dari tulang jiwa lengan kanan konvensional. Lebih tepatnya, itu adalah tulang telapak tangan kanan. Tulangnya tidak besar, tapi 5 bilah panjang berada di atasnya. Mereka mirip dengan versi yang lebih kecil dari cakar teror. Baling-baling itu tampak seperti semacam senjata ilahi ketika lingkaran cahaya keemasan berputar di sekitar mereka. Tetua Xuan terkejut dan iri, kalian benar-benar beruntung. Itu cukup alami untuk tulang jiwa muncul dari binatang jiwa langka seperti beruang Dark Golden Terror Claw, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan meninggalkan tulang jiwa tangan kanannya yang paling berharga. Mereka bertiga sudah berada di kelas 2, jadi mereka sudah belajar beberapa hal tentang guru jiwa dan binatang buas. Namun, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui segalanya, sehingga Huo Yuhao dan Wang Dong menatap Tetua Xuan dengan rasa ingin tahu. Tetua Xuan menunjukkan kepada mereka tulang telapak tangan kanan dan berkata, serangan terkuat di pembuangan Dark Golden Terror Claw berasal dari cakar terornya. Beruang ini adalah remaja, ini tidak bisa melepaskan potensi penuh dari cakar teror mereka. Namun, aku pernah menemukan beruang teror Claw Dark Golden yang berusia 100.000 tahun di masa muda aku. Aku ingat bahwa, ketika ia menggesek cakarnya, bila sepanjang 100 meter akan terbang keluar. Saat itu, aku percaya bahwa bahkan naga raksasa akan tercabik-cabik di depan serangan seperti itu. Di Pavilion Sigot ada memor penelitian seorang tetua tentang Dark Golden Terror Claw Bears. Ini memiliki informasi yang sangat terperinci tentang Dark Golden Terror Claw Bears. Cakar teror mereka mungkin tampak sama, tetapi cakar kanan mereka sebenarnya lebih kuat. Sebenarnya, itu jauh lebih kuat. Memoir itu juga mencatat 4 tulang jiwa Dark Golden Terror Claw Bear yang telah muncul di masa lalu. Tetua menemukan bahwa hanya tulang lengan yang memiliki kemampuan ofensif seperti cakar teror, sedangkan sisanya, sementara masih bagus, hanya mendukung kemampuan pertahanan seseorang. Tetapi keterampilan jiwa teror Claw tulang lengan kiri atau kanan bahkan tidak mampu mendekati yang cocok dengan Dark Golden Terror Claw Bear yang asli. Berhasil berburu Dark Golden Terror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun sangat jarang, karena pada titik itu bahkan seorang Douluo berjudul pun akan merasa sulit untuk menang. Dengan demikian, keterampilan jiwa teror Claw di tulang lengan jiwa selalu memiliki batas mereka, meskipun mereka sangat kuat. Secara kebetulan tetua yang sama itu bertemu dengan seorang guru jiwa yang memiliki tulang jiwa beruang Dark Golden Terror Claw, yang menjadi guru jiwa yang terkenal setelah hanya beberapa tahun. Tetua dari akademi kami ini juga cukup terkenal, dan bahkan seorang Douluo transenden. Dia bertukar informasi dengan guru jiwa itu dan berjanji untuk menjaga rahasia mereka, yang pada gilirannya memungkinkannya kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang tulang jiwa Dark Golden Terror Claw Bear. Tulang jiwa paling langka dari beruang Dark Golden Terror Claw adalah tulang telapak yang akan muncul, yang juga memiliki keterampilan jiwa terkuat. Lebih penting lagi, keterampilan jiwa berkembang bersama tulang jiwa seperti beruang Dark Golden Terror Claw yang sebenarnya. Penguasa jiwa itu telah mendapatkan tulang telapak tangan kiri dan terkenal karena tangan kirinya yang gelap. Dia bahkan memiliki gelar Dark Cleft Douluo. Kali ini kamu berhasil mendapatkan tulang telapak tangan kanan, yang merupakan tulang jiwa peringkat tertinggi yang bisa kamu dapatkan dari Dark Golden Terror Claw Bear. Tulang palem berbeda dari tulang lengan, mereka hampir dianggap sebagai tulang jiwa eksternal. Yang terbaik adalah menemukan tulang jiwa lengan yang cocok untuk menyertainya sehingga fusi tidak bermasalah. Satu-satunya kasihan adalah bahwa beruang teror Claw Dark Golden ini hanya memiliki 2000 tahun kultivasi, sehingga tulang sawit kanan ini perlu waktu untuk berkembang.
Huo Yuhao dan Wang Dong menyadari betapa luar biasanya tulang telapak tangan ini setelah mendengar deskripsi Tetua Xuan. Itu sangat membuka mata mereka ketika mereka mengingat bagaimana beruang Dark Golden Terror Claw ini mencakar Tetua Xuan sebelumnya. Wajah mereka menjadi panas pada saat yang sama. Wang Dong memimpin dan bertanya ketika dia melihat Tetua Xuan memandang mereka dengan serius. Tetua Xuan, aku sudah memiliki tulang lengan kiri dan kanan. Menilai dari apa yang kamu katakan, seseorang harus menyatu dengan tulang telapak tangan ini sebelum tulang lengan kanan. Karena itu sia-sia bagiku, aku akan menyerah. Huo Yuhao berkata, Tetua Xuan, kamu tahu bahwa aku adalah pemimpin di antara kita bertiga. Xiao Xiao adalah satu-satunya gadis, dan dia tidak kuat menyerang. Tetapi jika dia mendapatkan tulang telapak tangan ini, dia akan pandai menyerang dan bertahan. Selain itu, dia bergabung dengan cincin jiwa beruang teror Claw Dark Golden saat kita bicara. Seperti yang mereka katakan, wanita dulu. Aku akan menyerahkannya padanya. Aku percaya bahwa keberuntungan kita akan bertahan di masa depan. Tetua Xuan merasa terhibur melihat betapa murah hati mereka-mereka. Anak-anak, aku ingin kamu tahu bahwa nilai tulang telapak tangan kanan ini tidak kalah dengan tulang jiwa 100.000 tahun. Setelah sepenuhnya berkembang, itu akan menjadi lebih berharga daripada tulang jiwa ratus ribu tahun biasa. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Wang Dong tidak bisa melebur dengannya, dan aku tidak bisa terlalu serakah, karena aku sudah memiliki tulang kalajengking batu giok Ice Jade. Apalagi itu benar-benar cocok untuk Xiao Xiao. Kita semua adalah Seven Monster Shrek, jadi kita akan membagikan apa yang dibutuhkan dengan kita yang membutuhkannya. Kita bisa memaksimalkan potensi kita dengan lebih baik, kan? Tetua Xuan menatapnya dengan tulus dan sedikit mengangguk. Dia berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama Xiao Xiao. Dia egois dalam hati dan benar-benar ingin memberikan tulang jiwa ini kepada Xiao Xiao. Bagaimanapun juga, dia adalah murid pribadinya, dan dia benar-benar menyukainya. Dia bisa mengatakan itu, dalam hal bakat, Xiao Xiao tertinggal di belakang Huo Yuhao dan Wang Dong. Tetapi jika dia bisa menyatu dengan tulang jiwa ini, maka dia bisa menutup celah di antara mereka. Tapi dia tidak bisa membuat keputusan itu. Sebagai seorang tetua dan guru akademi, dia tahu bahwa Huo Yuhao adalah yang pertama menyerang 1000 tahun beruang tergabung Dark Golden. Namun, Huo Yuhao belum mengambil cincin jiwa. Jika Tetua Xuan dengan terus terang memberikan tulang jiwa kepada Xiao Xiao juga, maka itu akan mendorongnya. Itu di luar dugaannya bahwa Xiao Xiao akan mendapatkan cincin jiwa ini tanpa campur tangannya. Namun berbeda jika Huo Yuhao menawarkan untuk menyerahkan tulang telapak tangannya. Tidak hanya keputusan seperti itu yang sangat menyenangkan Tetua Xuan, tetapi itu juga membuatnya lebih menghormati Huo Yuhao. Itu tidak aneh bahwa Tetua MU sangat menghargainya. Dia sangat berbelas kasih. Huo Yuhao terikat untuk menjadi pusat 7 setan Shrek di masa depan jika ia berkembang dengan baik. Huo Yuhao dan Wang Dong dapat bersantai dengan Tetua Xuan di sekitarnya, sehingga mereka duduk dekat dengan Xiao Xiao dan mulai mengolah dan memulihkan kekuatan jiwa mereka. Keyakinan mereka melonjak setelah menemukan cincin jiwa yang cocok untuk Xiao Xiao pada hari pertama mereka. Kekuatan jiwa mereka sepenuhnya pulih setelah beberapa saat, dan langit menjadi gelap. Huo Yuhao merasa ingin tertawa ketika dia melihat Tetua Xuan. Tetua Xuan telah menggunakan cabang pohon tebal untuk membentuk lubang api saat mereka bercocok tanam. Dia kemudian menguliti sepotong daging beruang Dark Golden Terror Claw dan mencuci bersih sebelum menusuknya di cabang pohon. Dia juga menyiapkan kayu bakar dan bahkan menampilkan lebih dari 10 bumbu di satu sisi. Ketika dia melihat Tetua Xuan memandangnya dengan penuh harap, Huo Yuhao segera mengerti apa yang dia inginkan. Hehe, Yuhao kecil. Daging beruang ini sangat lezat, terutama daging kelapa. Ini dianggap sebagai salah satu dari 10 makanan lezat terbaik di dunia. Aku meninggalkan daging kelapa untuk kamu, bekukan untuk saat ini, dan kita dapat menemukan madu berkualitas untuk dimasak ketika kita kembali. Itu juga sangat bergizi, sehingga kita dapat membiarkan Tetua MU mencobanya juga. Kami akan makan sisa daging. Kalian bertiga masih tumbuh, jadi kamu bisa makan daging lagi. Mata Wang Dong juga cerah. Dia menelan ludahnya saat melihat Huo Yuhao. Dia belum mencicipi makanan lezat yang bisa dibuat Huo Yuhao dalam waktu yang lama. Tetua Xuan, aku ingat guru-guru kami mengatakan bahwa kami tidak dapat menyalakan api di tempat seperti ini, karena binatang buas tinggal di sini. Huo Yuhao bercanda. Tetua Xuan terkekeh. Itu hanya berlaku untuk kalian, anak-anak. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan terjadi kecuali kita membakar seluruh hutan, jadi cepatlah.
Huo Yuhao tertawa dan berjalan di depan sepotong daging beruang Dark Golden Terror Claw untuk memeriksa kualitasnya. Daging dengan kualitas berbeda harus dipanggang menggunakan metode yang berbeda. Huo Yuhao memiliki apresiasi alami untuk memasak, dan bakat yang cukup besar di dalamnya. Ada beberapa orang yang membuat makanan mencicipi biasa bahkan setelah bertahun-tahun pengalaman memasak, sementara yang lain memiliki bakat alami. Seperti Huo Yuhao yang bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk meningkatkan kualitas memasak potongan daging ini untuk membuatnya terasa lebih enak. Daging beruang Dark Golden Terror Claw seluruhnya berwarna merah gelap dan sangat kenyal. Ada garis-garis lemak yang menyebar secara proporsional di permukaannya dalam pola berselaput, biasanya berarti dagingnya sangat segar. Huo Yuhao mengambil belati macan putih dan memotong potongan daging ini, untuk menemukan bahwa potongan daging ini berasal dari punggung beruang. Tetua Xuan tidak memiliki pendapat tentang cara memanggang daging. Dia baik-baik saja dengan itu asalkan terasa enak. Huo Yuhao dengan cekatan memotong potongan daging menjadi potongan-potongan kecil, sementara Wang Dong diberi tugas menusuk daging ke cabang-cabang pohon tipis. Mereka bekerja sama dengan sangat baik saat memasak juga sepertinya. Setelah selesai, Huo Yuhao menyalakan api unggun dan mulai memanggang daging. Dia mengambil sepotong dan menaruhnya di atas api unggun di dahan pohon tanpa hiasan, kemudian mulai memutar cabang berulang kali sampai daging mulai merokok dan mengeluarkan minyak kuning keemasan. Aroma daging yang dimasak menyebar di udara ketika warna daging berubah dengan cepat dan menyusut dengan cepat. Huo Yuhao menarik daging dari api unggun dan menaburkan garam secara merata di permukaan, kemudian mengguncang sedikit cabang untuk membantu daging menjadi dingin. Setelah itu, dia mencicipi resep barunya. Tetua Xuan mengeluarkan air liur saat melihat dari samping. Dia tidak lagi terlihat seperti pembangkit tenaga listrik kelas atas, tetapi agak menyedihkan. Tentu saja, tidak ada pertanyaan mengapa dia terlihat seperti ini. Tao Tie Douluo tidak pernah bisa menahan godaan makanan enak. Jus membanjiri mulut Huo Yuhao saat dia mengunyah. Dia dengan cepat memoles potongan daging menjadi 3 gigitan besar. Bertentangan dengan apa yang akan dipikirkan orang karena kemampuan pertahanannya, daging Dark Gold Terror Claw bersangat lembut, dan sepertinya meleleh di mulut seseorang ketika dikunyah. Huo Yuhao meragukan kata-katanya pada awalnya, tetapi seperti yang Tetua Xuan katakan, daging kurma beruang Dark Golden Terror Claw jelas merupakan salah satu dari 10 makanan lezat terbaik di dunia. Dia tersenyum cerah saat dia menelan kelezatan. Huo Yuhao masih bisa merasakan rasa daging yang luar biasa ketika kelezatan yang tak terlupakan memasuki perutnya bersamaan dengan banjir rasa jui cines. Seolah-olah hembusan udara panas telah memenuhi perutnya, yang menyebabkan semua ketegangan dan kelelahan dari hari terakhir menghilang. Itu lezat. Huo Yuhao memuji. Bajingan, kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua kamu, bentak Tetua Xuan, kamu seharusnya memberi aku beberapa dulu. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Tetua Xuan, harap bersabar. Aku sedang bereksperimen dengan api ketika aku memasak daging beruang ini. Aku tidak tahan membuang bahan seperti itu dengan menggunakan metode memasak yang tidak memadai. Potongan berikutnya akan menjadi milik kamu yang lebih tua. Jangan khawatir. Selain itu, daging beruang Dark Golden Terror Claw sangat segar dan empuk, sehingga tidak perlu waktu lama untuk dimasak. Namun, sangat disayangkan bahwa kami tidak memiliki telur. Aku bisa membuat makanan ini lebih lezat jika kita melakukannya. Mata Tetua Xuan terbuka dan dia berkata, apa yang sulit tentang itu? Apakah kamu ingin telur mentah atau dimasak? Huo Yuhao tertegun dan menjawab, Roh. Jangan bilang. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pancaran cahaya melintas di tangan Tetua Xuan, dan beberapa telur ayam multiwarna muncul. Ini adalah telur golden peasant 5 warna. Akankah mereka mencukupi? Tetua Xuan berkata dengan puas. Mata Huo Yuhao melebar dan dia berkata, kamu membawa telur ayam? Tetua Xuan berkata secara misterius, biarkan aku memberitahu kamu semua sebuah rahasia. Ada satu hal yang aku tidak bisa lakukan tanpanya, makanan. Tidak hanya telur, aku juga memiliki hampir semua jenis makanan. Aku membutuhkan setidaknya 10 meter kubik makanan untuk aku ketika aku pergi. Kalau tidak aku akan merasa tidak nyaman. Aku bahkan meminta Qian Duo untuk membantu aku membuat alat jiwa tipe penyimpanan khusus untuk makanan, agar tetap segar. Wang Dong tertawa, tidak heran kau dipanggil Tao Tie Douluo, Tetua Xuan. Tetua Xuan menyerahkan semua telur kepada Huo Yuhao dan berkata, cepatlah. Huo Yuhao bertanya, apakah kamu membawa mangkuk? Itu akan menjadi yang terbaik jika kamu memiliki sikat yang bersih juga. Hal-hal yang dia minta muncul setelah sedetik.
Tetua Xuan berjongkok di samping api seperti anak kecil. Dia memperhatikan Huo Yuhao dengan penasaran saat dia menelan ludahnya. Huo Yuhao tidak berani membuatnya menunggu, dan mulai memanggang daging lagi. Dia jauh lebih percaya diri dalam memanggang daging beruang Dark Golden Terror Claw sekarang setelah dia memiliki pengalaman. Makanan lezat seperti itu tidak membutuhkan terlalu banyak masakan atau bahan. Selera asli mereka sudah cukup baik. Itu sebabnya daging beruang baru dibalik 3 kali sebelum Huo Yuhao menariknya dari api dan menaburkan garam di atasnya. Setelah itu, dia menyikat daging dengan telur yang diaduk. Tetua Xuan, tolong coba dan lihat apakah itu sesuai dengan keinginan kamu. Seperti ini? Ini pertama kalinya aku melihat telur di atas daging. Namun, dia sudah memasukkan daging ke dalam mulutnya dan menelannya sebelum dia bahkan selesai berbicara. Bagaimana itu? Huo Yuhao bertanya. Tetua Xuan menatapnya tertegun, tetapi matanya cerah. Sinar terang dan kuning yang dipancarkannya dari matanya persis seperti saat dia bertarung dengan Dubusi. Aku menyesalinya, kata Tetua Xuan. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, menyesali apa? Apakah itu tidak enak? Itu tidak mungkin. Daging beruang ini lembut dan berair, sementara lemaknya dipisahkan secara proporsional sehingga tidak perlu dimasak terlalu lama. Telur itu bahkan membuatnya lebih empuk dan segar. Aromanya akan keluar saat kamu mengunyahnya, dan jusnya akan meledak di mulut kamu. Itu harus sangat lezat. Aku bahkan belum pernah menggunakan bahan yang luar biasa sebelumnya. Tetua Xuan, ketika aku mengatakan aku menyesalinya, aku maksudkan bahwa aku menyesal tidak menyambar kamu sebagai murid aku. Jika kamu adalah muridku, aku akan membawamu melintasi benua dan menjadikanmu koki terbaik di benua itu. Haha. Wang Dong tidak bisa menahan tawa pada ini dan berkata, Yuhao, beri aku juga. Jika Tetua Xuan ingin menjadikanmu koki karena itu maka pasti sangat lezat. Mereka makan sendiri. Huo Yuhao, saat sibuk, merasa bersyukur. Lebih dari setengah daging memasuki perut Tetua Xuan Yang, ketika dia menemukan bahwa tidak ada cukup daging yang tersisa, cukup memotong 1 porsi lagi dari beruang itu. Tetua Xuan telah mencoba untuk memanggang daging ini sebelumnya. Namun, bakatnya jauh berbeda dari orang-orang seperti Huo Yuhao, dan dagingnya terasa jauh lebih rendah daripada kelezatan di hadapannya. Ketika mereka bertiga hampir penuh, Xiao Xiao akhirnya terbangun dari menyerap cincin jiwanya yang ketiga. Keenam inderanya dipulihkan. Tapi bukan indera penglihatannya yang menggerakkan pertama, itu adalah indera penciumannya. Wow, baunya enak. Apa itu? Xiao Xiao membuka matanya untuk melihat api unggun di depannya. Xiao Xiao, bagaimana fusi jiwa bela dirimu dengan cincin jiwanya pergi? Huo Yuhao bertanya dengan prihatin. Xiao Xiao tidak repot-repot menjawab ketika dia menyambar daging Dark Golden Terror Claw Bear yang paling segar yang baru saja selesai dipanggangnya, yang langsung dimakannya dengan gigitan besar. Wow, enak sekali. Sangat lezat. Aku ingin merayu kamu sekarang. Siapapun yang menikahimu di masa depan akan sangat beruntung. Oh tidak, aku tidak bisa bicara lagi. Aku hanya menggigit lidahku. Xiao Xiao tampaknya menjadi rakus seperti Tetua Xuan setelah menerimanya sebagai gurunya. Dia sangat senang bisa makan begitu banyak. Aku kenyang, makanan enak, kata Xiao Xiao dengan memuaskan. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka minyak dari bibirnya, dan tampak sangat senang. Tetua Xuan sudah penuh, tetapi dia tidak bermalas-malasan. Sementara Xiao Xiao sedang makan, dia membedah Dark Golden Terror Claw Bear menjadi 8 bagian dan menyerahkannya kepada Huo Yuhao agar dia membeku sehingga mereka bisa dibawa kembali ke akademi. Daging beruang Dark Golden Terror Claw sangat bergizi. Itu adalah kelezatan bahkan bagi murid inti Akademi Shrek. Tentu saja, Tetua Xuan tidak cukup murah hati untuk memberikannya kepada mereka. Dia akan menyimpan potongan daging ini untuk dirinya sendiri. Dia hanya memberikan daging kelapa kepada Huo Yuhao. Pada titik ini, Huo Yuhao masih tidak yakin dengan apa yang diwakili daging telapak tangan Dark Golden Terror Claw Bear. Tetua Xuan, apakah kita akan pergi sekarang, atau kita akan menunggu Xiao Xiao untuk menyerap tulang jiwanya di sini juga? Huo Yuhao bertanya kepada Tetua Xuan. Ayo lakukan di sini, Tetua Xuan menjawab, aku kenyang sekarang, dan terlalu malas untuk bergerak. Karena aku di sini, tidak ada binatang buas yang berani mendekat. Memang benar demikian. Meskipun mereka menyalakan api dan bahkan membakar daging di sini, tidak ada binatang buas yang datang mengganggu mereka.
Huo Yuhao dan Wang Dong tidak yakin bagaimana Tetua Xuan melakukan ini. Xiao Xiao mendengar penjelasan Tetua Xuan tentang tulang jiwa eksternal Dark Golden Terror Claw Bear. Ketika dia tahu dia akan menyerap tulang jiwa, dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong. Monitor kelas, bisakah aku berjanji pada kamu sebagai imbalan atas apa yang kamu menyerah? Xiao Xiao menangis. Tidak. Huo Yuhao dan Wang Dong menjawab pada saat bersamaan. Oh? Xiao Xiao menatap mereka dengan curiga. Ada apa dengan reaksi langsung kalian berdua? Apakah ada semacam perselingkuhan terlarang di antara kalian berdua? Huo Yuhao membentak, berapa umurmu? Mengapa kamu berbicara tentang berjanji pada orang lain? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Xiao Xiao tertawa, monitor kelas, hentikan. Ketika kami membandingkan usia kami sebelumnya, aku di urutan kelima, kamu berada di urutan keenam dan Wang Dong adalah yang termuda. Kamu lebih muda dari aku. Namun kamu masih berani menguliahi aku? Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa artinya itu? Huo Yuhao memikirkan Emma Xiao Tao karena suatu alasan setelah dia menanyakan hal ini. Wajahnya berubah sedikit merah dan dia menjawab, aku juga tidak tahu. Xiao Xiao tertawa, itu benar. Beraninya kamu menguliahi aku kalau kamu tidak tahu artinya juga. Kamu tahu apa yang aku maksud. Jika kamu ingin merayu aku, kamu lebih baik bergerak cepat. Aku sangat populer. Aku akan membuatnya mudah bagimu. PSHT, Tetua Xuan memuntahkan anggur dari mulutnya dan menatap Xiao Xiao. Dia berkata, berhentilah menyemburkan omong kosong. Menyatu dengan cepat, aku ingin melihat betapa mistisnya tulang telapak tangan kanan ini segera. Setelah selesai, dia menyerahkan tulang jiwa kepada Xiao Xiao dan memberi isyarat baginya untuk memulai. Xiao Xiao menunduk untuk melihat tulang jiwa ketika dia menerimanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong dan dengan serius berkata, terima kasih. Dia sangat menekankan kata-kata ini. Xiao Xiao memegang tulang telapak tangan kanan dan duduk di tempatnya, lalu mulai menstimulasi kekuatan jiwanya dalam persiapan untuk bergabung dengan tulang jiwa. Tulang telapak tangan kanan terlihat meleleh di bawah pengaruh kekuatan jiwanya menjadi cairan emas gelap. Cairan emas gelap ini kemudian perlahan meresap ke tangan kanannya. Wang Dong berkata dengan suara yang dalam, kami lupa meminta Xiao Xiao untuk menunjukkan keterampilan jiwa ketiganya kepada kami sekarang. Keterampilan jiwa dari beruang Dark Golden Terror Claw pasti sangat luar biasa. Aku punya perasaan bahwa Trelife Soul Truth Cauldron akan benar-benar berubah dengan keterampilan jiwa 1000 tahun yang baru ini.